Pada episode sebelumnya telah terjadi pertempuran sengit antara Riho dan Shiragiku dalam membuat sandwich. Dilanjut dengan Hayato yang tidak sengaja melihat konser band milik Akane. Mengingat keluarga lainnya belum pernah ada yang melihat konser bandnya, tentunya membuat Akane malu karena Hayato merupakan orang pertama yang tahu akan hal itu. Pembahasan berakhir ketika para bidadari merayakan 2 bulan dibukanya kafe Familia. Namun di momen yang bahagia itu, secara tiba-tiba Akane menerima telepon dari ibunya. Seketika membuat wajah Akane langsung menjadi murung. Wayalah. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Megami no Cafe. Keesokan harinya setelah menerima telepon dari sang ibu seketika mengubah sikap milik Akane. Bagaimana enggak? Akane yang dikenal cuek dan bodoh amat kini dirinya selalu memberikan pujian kepada anggota Familia. Seperti halnya memuji bahwa masakan Shiragiku itu enak, bilang ke Ami untuk tidak membawa dumbbell ketika di kamar Hayato, memberi saran untuk memegang boba milik Ami secara lembut, dan tak lupa Akane memberikan pujian kepada Riho dan juga Oka. Melihat akan hal itu membuat Hayato curiga bahwa terdapat sesuatu yang terjadi pada Akane. Tidak hanya Hayato saja, karena para wanita lainnya juga sadar bahwa Akane kini telah berubah. Seperti biasa ketika malam, Hayato selalu berlatih untuk membuat kopi yang enak sama seperti neneknya. Melihat kerja keras dari Hayato seketika mengingatkannya kepada nenek Sachiko. Tak lupa Akane juga memberikan pujian kepada Hayato. Semakin yakin bahwa terdapat kejanggalan, Hayato bertanya kepada Akane apakah dirinya ingin keluar dari kafe Familia. Setelah melihat reaksi dari Akane membuat Hayato semakin yakin bahwa dirinya akan pergi meninggalkan kafe Familia. Akane bilang, dikarenakan alasan keluarga mau tidak mau dirinya harus pulang ke rumah beberapa hari lagi. Sebagai bentuk terima kasih dan salam perpisahan, Akane juga menawarkan servis berupa bobanya kepada Hayato. Hayato pun bilang jika ingin berterima kasih maka dirinya harus kencan dengan Hayato pada besok pagi. Di waktu yang sama ketika berbincang-bincang, tidak sengaja Ami mendengarkan percakapan dari mereka berdua. Wayalah. Keesokan harinya Akane dan Hayato benar-benar pergi berkencan. Tentu begitu melihat mereka berdua kencan, Oka langsung memberitahu anggota Familia lainnya. Ami pun bilang sebenarnya alasan kenapa mereka kencan karena hari ini merupakan hari terakhir bagi Akane di kafe Familia. Di sisi lain, Akane merasa kesal karena kencan yang dimaksud tak lebih dari membahas tentang kopi. Bagaimanapun, kalau masalah menyajikan kopi, Akane adalah jagonya. Maka dari itu, sebelum pergi meninggalkan kafe, sebisa mungkin Hayato meminta trik dan tips bagaimana cara menyajikan kopi yang baik dan benar. Sesampai di kafe Familia, Hayato ingin menikmati kopi buatan Akane untuk yang terakhir kalinya. Di waktu yang sama dikala menyajikan kopi, Akane juga mulai bercerita tentang alasan mengenai kepergiannya. Jadi ceritanya keluarganya Akane adalah pedagang terkemuka yang sudah berjalan selama 200 tahun lamanya. Namun dikarenakan ayahnya Akane meninggal saat masih muda, memaksa Akane untuk menjadi penerus bisnis keluarga. Selain menjadi penerus bisnis keluarga, Akane juga diminta untuk segera menikah dan melahirkan anak. Parahnya, keluarganya juga telah memilih calon suami bagi Akane. Sebelum menjalankan kewajibannya, Akane meminta waktu selama 1 tahun untuk dapat menikmati hidup secara bebas. Dalam waktu 1 tahun, Akane telah bekerja menjadi penyaji kopi sekaligus berhasil membentuk band indinya sendiri. Namun dikarenakan waktu 1 tahun sudah berlalu, tidak memberikan pilihan lain bagi Akane untuk pulang ke rumah. Mendengar akan hal itu, Hayato pun sadar bahwa perkataan dan perasaan Akane tak lebih dari kebohongan. Mengingat kopi buatan Akane kali ini tidak enak menandakan bahwa dirinya sedang berbohong. Di waktu yang sama mendengar percakapan itu, para anggota Familia tidak mengizinkan Akane untuk pergi dari sini. Bagaimanapun, Akane sudah menjadi bagian keluarga bagi mereka semua. Setelah didesak oleh Hayato dan anggota Familia lainnya, pada akhirnya Akane mengutarakan perasaan yang sebenarnya, bahwa dirinya masih ingin tetap tinggal di kafe Familia. Sama seperti hal yang dilakukan oleh nenek Sachiko kepada Akane, bahwa Hayato juga akan berusaha untuk mengatasi akan hal itu.
Di kala hari menjadi sore, ibunya Akane datang ke kafe Familia. Tanpa berlama-lama lagi, sang ibu langsung mengajak Akane untuk segera pulang. Pada awalnya Akane sangat ketakutan ketika berbicara dengan ibunya, namun berkat di roasting atau dibacotin oleh Hayato, seketika membuat Akane berani menatap mata ibunya ketika sedang berbicara. Untuk membuktikan kerja kerasnya selama 1 tahun, Akane akan menyajikan kopi untuk sang ibu. Sembari menunggu akan hal itu, Hayato bercerita bahwa Akane merupakan penyaji kopi terhebat pada kafe Familia. Sang ibu pun dibuat heran bagaimana bisa seorang perempuan yang tidak bisa menyeduh teh bisa terampil atau hebat dalam menyajikan sebuah kopi. Namun begitu meminum kopi buatan Akane, menyadarkan sang ibu bahwa kehidupan 1 tahun yang dihabiskan tidaklah sia-sia. Pada umumnya menyeduh teh atau menyajikan kopi itu adalah hal yang sama. Bagaimanapun, bagi mereka para bangsawan diberkati kekuatan untuk memahami perasaan dari si penyeduh atau penyaji kopi. Berkat hal itu juga, sang ibu mengizinkan Akane untuk menjalani hidup secara bebas sesuai dengan keinginannya, dan untuk masalah penerus perusahaan itu bisa dipikir belakangan. Sebelum pergi, sang ibu pun bertanya nama lengkap dari Hayato. Begitu mendengar marga atau nama keluarga Kasugabe, dengan spontan sang ibu bilang ternyata dunia ini sangatlah sempit. Menandakan sang ibu kenal dengan nenek Sachiko. Sang ibu juga berpesan sebagai perempuan keluarga Hoji, Akane harus menang mengalahkan wanita lainnya. Dalam artian, sang ibu tahu kalau Akane memilih Hayato sebagai calon suaminya. Wayalah. Terlepas dari itu, Akane ingin mengucapkan terima kasih kepada Hayato. Tanpa adanya Hayato, Akane tidak akan pernah berani menentang ibunya dan sudah menikah akibat kepentingan bisnis. Hayato juga bersyukur karena untuk sementara waktu dirinya masih bisa menikmati kopi buatan Akane. Aduh, iya seng. Mengingat sebentar lagi musim panas, Hayato ingin melakukan ekspansi dan mendirikan kafe di dekat pantai. Di waktu yang sama di kala rapat, secara tiba-tiba Akane membuatkan es kopi khusus untuk Hayato. Bagaimanapun, Akane telah berjanji akan menyajikan kopi untuk Hayato hingga akhir hayatnya. Tentunya mendengar pernyataan itu seketika membuat wanita lainnya langsung menjadi kaget. Tidak ingin kalah, begitu Hayato bilang ingin membuka kafe di pantai, Oka juga langsung membuatkan outfit atau seragam khusus untuk musim panas. Riho langsung memikirkan ide konten untuk mempromosikan kafe baru, dan juga Shiragiku yang ingin membuat menu baru identik dengan musim panas. Di sisi lain, Akane pergi menemui anggota bandnya bertujuan untuk meminta maaf, mengingat pada tempo lalu Akane sempat bilang bahwa dirinya akan keluar dari anggota band. Para anggota band yang salah paham langsung bilang mulai sekarang nama band mereka adalah Gadis-Gadis Berkumis, sama seperti saran dari Hayato. Begitu nama band telah resmi berganti, Akane juga langsung memberitahu hal itu kepada Hayato tepat di depan para wanita lainnya. Seketika membuat Riho sadar bahwa mungkin saja Akane mulai suka dengan Hayato. Hayalah. 1 hari sebelum buka, Riho ingin membuat banner promosi pada situs web serta menyuruh Hayato untuk menjadi fotografer. Dan untuk menampilkan vibes atau suasana musim panas, para bidadari langsung pergi ke pantai sebagai poster utama pada situs web cafe Familia. Tidak disangka bahwa foto menu baru langsung viral akibat kelakuan random dari si Ami. Hingga tak terasa hari yang ditunggu-tunggu pun telah tiba. Karena musim panas identik dengan liburan ke pantai, tentunya membuat cafe Familia cabang kebajikan akan pelanggan. Berkat seragam baru yang dibuat oleh Aoka, tentunya menambah daya tarik bagi pelanggan wibu atau para laki-laki. Sama seperti biasa bahwa Riho selalu bekerja keras demi kafe Familia. Bahkan ketika ditawari untuk beristirahat, Riho selalu teringat dengan kata pepatah yakni kerja, 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 dan kerja. Namun semangat kerja itu langsung rusak begitu melihat Hayato dan Akane yang sedang berduaan mesra. Tentunya melihat akan hal itu, dengan cepat Riho langsung menegur mereka akibat cemburu. Di sisi lain saat ini kafe juga kebanjiran akan pelanggan. Hayato pun bilang bahwa sebaiknya Riho segera beristirahat mengingat dari tadi pagi Riho sama sekali belum beristirahat. Tepat setelah Hayato berkata seperti itu, secara tiba-tiba Riho terjatuh akibat tubuhnya merasakan kelelahan. Di saat pingsan, Riho teringat dengan masa lalunya di mana dirinya sedang memeluk seseorang misterius sembari berteriak. Di saat bersamaan, Riho juga memeluk si Hayato.
Dengan ekspresi khawatir, Hayato menjelaskan bahwa Riho pingsan akibat mengalami dehidrasi dan juga kelelahan. Untungnya saja, dokter bilang bahwa Riho hanya butuh beristirahat. Mengetahui bahwa Hayato perhatian kepada dirinya, Riho langsung meminta maaf dan berjanji akan berhati-hati di kesempatan selanjutnya. Lalu sebenarnya apa yang terjadi pada mimpi, lebih tepatnya masa lalu milik si Riho? Jawaban itu akan kalian temukan seiring berjalannya cerita. Setelah tumbang pada hari pertama, di hari berikutnya Riho sudah bisa bekerja seperti biasa. Shiragiku pun bilang akibat terlalu panik melihat Riho pingsan sampai-sampai Hayato salah memanggil polisi bukan memanggil ambulan. Tentu mengetahui sang pujaan hati ternyata khawatir terhadap dirinya membuat Riho ingin bertingkah tengil ketika berhadapan dengan Hayato nanti. Nggak taunya ketika disamperin Hayato sudah dikelilingi oleh berbagai macam wanita. Hal itu sangat wajar mengingat Hayato merupakan pria tampan dan kuliah di Universitas Tokyo yang berarti dia itu sangat pintar. Tapi ya tetap, Riho yang merasa cemburu langsung segera mengusir para wanita lainnya. Sejauh pengamatan yang Hayato lakukan dalam hal komunikasi, Riho adalah ahlinya. Tidak diketahui dirinya belajar dari mana, tapi dalam waktu singkat Riho dapat mengakrabkan diri dengan semua orang. Berkat kemampuan itu juga membuat para pelanggan jadi betah dan tidak sedikit dari mereka yang datang ke kafe kembali. Beberapa saat kemudian, Ami datang meminta izin kepada Hayato untuk diperbolehkan baku hantam dengan cucunya Om Yanto. Mengingat saat ini Riho sedang diganggu oleh mereka semua. Tanpa membuang banyak waktu lagi, begitu mendapatkan izin dari Hayato, Ami segera membuat cucunya Om Yanto ketar-ketir ketakutan. Keesokan harinya dikarenakan libur, para bidadari sepakat menghabiskan waktu bermain di sekitar pantai. Teringat dengan pesan dari sang ibu membuat Akane tak kenal lelah dalam mendekati si Hayato. Tentu melihat Akane yang terus mendekati Hayato membuat Riho semakin curiga apakah Akane memang beneran suka dengan Hayato. Di waktu yang sama dikala sedang bermesraan, secara tiba-tiba benang pancing tertarik menandakan Hayato telah mendapatkan ikan. Namun bukannya ikan yang didapatkan, ternyata Ami yang menarik benang pancing itu. Setelah libur satu hari, kini para bidadari kembali bekerja di Cafe Familia Cabang. Akibat promosi yang dilakukan oleh Riho, membuat Cafe Familia menjadi perbincangan orang-orang di sekitar kota. Bahkan terdapat beberapa wartawan yang ingin meliput tentang Cafe Familia. Begitu mendengar nama Riho, dengan spontan salah satu wartawan langsung berkata, apakah kamu adalah Tsukishima Riho? Anehnya bukan senang karena dirinya terkenal, justru Riho memberikan ekspresi canggung ketika berbicara dengan Nomura selaku wartawan. Alasan kenapa Nomura bisa tahu tentang Riho, yakni dahulu kala Nomura pernah syuting dengan Riho sewaktu masih kecil. Tak lama kemudian setelah mendengar nama Tsukishima Riho membuat para pelanggan juga langsung heboh. Bagaimanapun, sewaktu kecil Riho sangat terkenal dan dijuluki sebagai artis kecil jenius akibat kemampuan aktingnya. Sayang, bukannya senang karena identitasnya terungkap, justru Riho langsung lari meninggalkan mereka semua. Tentu Hayato yang tidak ingin Riho kenapa-napa langsung menyuruh Shiragiko untuk mengawasi Riho, seketika mengingatkannya dengan kenangan pahit pada masa lalu. Ketika Riho masih kecil, dirinya memiliki kemampuan akting yang hebat hingga dijuluki sebagai artis kecil jenius. Ibunya yang terlalu ambisius juga memaksa Riho untuk meningkatkan kemampuannya dan bekerja secara terus-menerus. Di sisi lain, sang ayah yang tidak ingin anaknya bekerja berlebihan terus bilang kepada Riho agar supaya dirinya tidak memaksakan diri. Sayang, masa kejayaan Riho ternyata tidak bertahan begitu lama. Setelah mengalami penurunan karir di dunia hiburan, di saat yang sama hubungan rumah tangga perlahan-lahan juga mengalami kehancuran. Semenjak kedua orang tuanya bercerai, Riho sama sekali tidak pernah muncul pada dunia hiburan atau televisi. Dari sini mulai terjawab alasan kenapa Riho selalu berusaha keras ketika bekerja dan kenapa dirinya memiliki kemampuan komunikasi yang sangat tinggi. Dikala sedang merenungkan masa lalu, datanglah Hayato yang ikut menemani Riho sembari menikmati pemandangan di malam hari. Hayato pun bilang, aku pikir keterampilan komunikasi dan bersosialisasimu itu adalah bakat sejak lahir. Namun setelah mengamati dari awal bertemu, kemampuan itu diperoleh dari usaha keras demi dapat bertahan hidup. Dalam artian, kemampuan yang Riho miliki adalah berkat usaha kerasnya selama ini. Alasan terbesar kenapa Cafe Familia mengalami peningkatan pelanggan, yakni berkat promosi
emosi dan kemampuan komunikasi yang dimiliki oleh Riho. Dari lubuk hatinya, Hayato benar-benar berterima kasih karena Riho sudah menjaga kafe milik neneknya. Sama seperti ayahnya bahwa Hayato juga bilang agar supaya Riho tidak terlalu memaksakan diri. Wayalah. Begitu mendengar perkataan yang sama seketika membuat Riho menangis dan spontan bilang, keesokan harinya Riho meminta maaf kepada keluarga Familia karena telah membuat mereka khawatir. Tidak disangka beberapa dari mereka juga sudah tahu bahwa Riho merupakan artis kecil sudah sejak lama. Merasa malu akan kejadian tadi malam, Riho bilang bahwa semua tangisannya itu hanyalah sebatas akting atau sandiwara belaka. Aduh, iya deh Riho, iya. Seperti biasa selama musim panas, untuk sementara waktu para bidadari bekerja di kafe Familia cabang. Melihat kelakuan random dari si Ami, tidak disangka Oka langsung memarahinya. Seketika membuat Ami berlari sambil menangis. Para wanita lain langsung menegur Oka kenapa dirinya melakukan semua itu. Padahal biasanya serandom-randomnya kelakuan Ami, Oka sama sekali tidak pernah semarah itu. Begitu mengamati sebentar, Hayato pun menyadari akan sesuatu. Melanjutkan pelarian, Ami segera pergi ke kafe pusat dan segera bercerita bahwa Oka telah memarahinya. Tidak disangka bahwa Oka juga berada di kafe Familia. Ternyata orang yang mirip dengan Oka itu bernama Kika selaku kembaran atau adik dari si Oka. Tujuan Kika datang kemari yakni disuruh oleh kedua orang tua untuk memeriksa keadaan kakaknya. Mengingat sewaktu festival Obon Oka sama sekali tidak pulang menuju ke rumah. Kika juga bilang anggota Familia itu berisi orang yang gak jelas. Seperti halnya Riho yang terlihat seperti cewek cabe-cabean yang suka menggoda pria, akan isi cewek menyeramkan yang terlibat dalam pekerjaan gelap, Ami selaku cewek sableng yang mudah dimanfaatkan oleh para pria, dan Shiragiku selaku cewek polos tapi aslinya itu sangat brutal. Terakhir, Hayato selaku cowok sok keren yang suka memanipulasi hati para wanita. Kika juga berspekulasi bahwa beberapa di antara mereka juga sudah ada yang jatuh cinta dengan Hayato. Pernyataan Kika adalah benar bahwa semua yang dikatakan itu adalah fakta. Namun Oka yang tidak terima anggota keluarganya dihina, dengan cepat dirinya langsung menampar si Kika. Seketika membuat Kika pergi meninggalkan kafe Familia. Oka mulai bercerita bahwa kedua orang tuanya merupakan lulusan Universitas Tokyo. Maka dari itu, kedua orang tuanya berharap bahwa anaknya juga akan menempuh di jalan yang sama. Sayang bahwa Oka tidak terlalu tertarik masuk ke Universitas Tokyo dan lebih tertarik menggeluti hobinya sebagai desainer fashion atau desainer baju. Sebagai bayaran atas hal itu, mau tidak mau Kikalah yang harus memenuhi harapan orang tuanya yakni kuliah di Universitas Tokyo. Oka selalu merasa bersalah gara-gara dirinya memaksa adiknya untuk memenuhi ekspektasi dari orang tua. Bisa saja Kika juga memiliki impian lain atau hal yang ingin dia lakukan. Keesokan harinya dikala bekerja tidak sengaja Oka memecahkan gelas akibat dirinya masih memikirkan Kika. Di waktu yang sama tidak disangka Kika juga sedang berada di sana. Merasa bersalah atas sikapnya kepada Ami, Kika langsung pergi ke kafe Familia untuk meminta maaf. Namun ketika masuk, "Yo, what's up man?" Seketika membuat Kika tertawa dan segera pergi dari kafe Familia. Agar masalah cepat selesai, Hayato langsung menghampiri Oka dan menyuruh Oka untuk menemui Kika selaku adiknya. Hayato sadar bahwa Oka merasa bersalah karena terus ngebacotin Kika bahkan sampai menamparnya. Hayato juga memberitahu bahwa tadi siang Kika datang ke kafe cabang sembari menyamar agar tidak ketahuan. Hayato yakin bahwa tujuan Kika datang yakni untuk meminta maaf kepada Oka dan juga si Ami. Bagaimanapun, Oka dan Kika itu adalah kembar jadi sifatnya itu 11-12 lah. Tanpa membuang banyak waktu lagi, sesuai saran dari Hayato, keesokan harinya Oka memutuskan untuk menemui Kika. Setelah adu mulut kurang lebih selama 30 menit lebih 10 detik, pada akhirnya kesalahpahaman berhasil diluruskan. Kika juga memperjelas bahwa dirinya kuliah bukan karena paksaan dari orang tua, melainkan Kika sendirilah yang memang ingin kuliah di Universitas Tokyo. No paksa-paksa lah. Oka juga meminta maaf karena telah marah bahkan sampai menamparnya. Sebagai gantinya, Oka akan membuatkan baju yang imut serta mentraktir makanan terenak pada kafe Familia. Anjas.
Setelah dibantu berbaikan dengan adiknya, Oka juga langsung berterima kasih kepada Hayato. Oka juga bertanya kenapa Hayato bisa membedakan antara Oka dan juga Kika. Padahal orang tua mereka sendiri sering salah dalam membedakan anaknya. Hayato bilang bahwa cara membawa tas antara Oka dan Kika itu berbeda. Kalau Oka berada di kanan, sedangkan Kika itu berada di bagian kiri atau kebalik ya. Dan hal yang paling jelas yakni perlakuannya kepada Ami. Serandom-randomnya kelakuan dari si Ami, Oka pasti tidak akan pernah berbicara kasar kepada semua anggota familia. Bagaimanapun, Oka adalah orang yang paling penyayang di antara mereka semua. Seketika menyadarkan Oka bahwa Hayato merupakan laki-laki yang bisa diandalkan. Wayalah. Menuju ke pembahasan terakhir yakni Arch Waifu War atau perang waifu. Mengingat sudah late game, Akane mulai bertindak secara agresif. Tanpa membuang banyak waktu lagi, ketika hari menjadi malam, Akane masuk ke kamar Hayato bertujuan untuk memberikan es kopi buatannya. Dikala Hayato menikmati kopi, Akane bilang Hoshigaki Rei dalam artian bahwa Akane menyatakan perasaannya kepada Hayato. Jikalau saja Hayato menjawab Tsukimoki Rei, menandakan bahwa Hayato juga menerima perasaan dari Akane. Sayang bahwa Hayato saat ini sedang sibuk membangun bisnis kafe sehingga untuk sementara waktu dirinya tidak ingin terlibat dalam urusan cinta. Namun pada suatu hari nanti, Hayato berharap bisa memandang bintang sembari minum kopi buatannya si Akane. Mengetahui bahwa terdapat harapan secerah matahari membuat Akane akan terus mengejar Hayato hingga ke inti bumi. Namun di saat bersamaan, Shiragiku juga mendengar pernyataan cinta dari si Akane. Wayalah. Keesokan harinya karena bak mandi rusak, mereka semua memutuskan untuk mandi di pemandian air panas. Di sepanjang perjalanan, Akane melihat tingkah tengil dari Riho menandakan bahwa dirinya suka dengan Hayato. Ingin memperjelas keadaan, sesampai di pemandian air panas, Akane langsung mendeklarasikan perang kepada Riho. Anehnya, Riho bilang bahwa dirinya hanya menganggap Hayato sekedar pemilik kafe doang. Begitu Riho berkata seperti itu, Akane bilang bahwa dirinya juga sudah menembak si Hayato. Setelah selesai mandi dan mengingat besok adalah jadwal memasak, sebelum pulang Riho ingin mampir ke Toserba untuk membeli bahan makanan. Sebagai seorang bos, di sini Hayato juga ingin menemani si Riho. Di sepanjang perjalanan, Riho overthinking memikirkan perkataan dari Akane hingga bertanya-tanya apakah dirinya layak jikalau menjadi pasangan untuk Hayato. Tidak ingin memendam akan perasaannya, sesampai di depan pintu dengan cepat Riho langsung bilang bahwa dirinya suka dengan Hayato. Hayalah. Sama seperti jawaban yang diberikan kepada Akane bahwa selama pendapatan kafe belum stabil dirinya tidak bisa terlibat dalam urusan cinta. Begitu mengetahui Hayato belum berpacaran dengan Akane, seketika mengembalikan semangat milik si Riho. Menjawab pertanyaan dari Akane kemarin, setelah kafe tutup, Riho langsung bilang bahwa dirinya suka dengan Hayato. Mendengar terjadi keributan di dalam kafe, dengan cepat Ami datang dan mengajak mereka untuk mengikuti permainan. Peraturan permainan sangatlah simpel, barang siapa yang bisa menjatuhkan bola terlebih dahulu maka orang itu akan kalah dan mereka juga harus berhenti bertengkar. Meski sempat adu mulut sebentar, pada akhirnya mereka berdua sepakat untuk bersaing dengan sehat, adil, dan juga brutal. Di sisi lain, terdapat satu NPC yang mendengar percakapan di kafe Familia tentang dua wanita yang sedang memperebutkan satu laki-laki. Sebelum terjadi hal yang tidak-tidak, dengan cepat Hayato memutuskan untuk segera pulang. Hayato juga bilang bahwa sebaiknya mereka berdua tidak bertengkar dalam memperebutkan dirinya. Ami pun bilang bahwa mereka hanya sedang berlomba saling menjatuhkan bola, jadi siapapun yang menang ini hanyalah sebatas permainan saja. Seketika membuat Hayato salah paham bahwa ungkapan cinta dari Akane dan Riho merupakan bagian dari permainan. Terlepas dari itu, ketika hari menjadi malam, tidak sengaja Hayato melihat Shiragiku yang sedang berada di kamar almarhum nenek Sachiko. Sedang apakah dia? Simak aja terus pokoknya ya. Seperti biasa, setiap musim berganti, Hayato meminta Shiragiku untuk membuat menu baru. Karena kalau masalah masak-memasak, Shiragiku itu adalah ahlinya. Hayato juga berpikir bahwa sebaiknya dirinya belajar memasak. Karena cepat atau lambat, Shiragiku pasti akan pergi dari sini. Anehnya begitu mendengar perkataan
perkataan itu seketika membuat Shiragiku kaget sekaget-kagetnya. Bahkan dirinya juga langsung marah dan tidak mau membuatkan menu baru untuk cafe Familia. Tidak ada pilihan lain, dengan cepat Hayato langsung meminta maaf dan bilang bahwa Shiragiku boleh tinggal di sini untuk selamanya. Setelah beberapa jam memasak, akhirnya menu masakan baru telah selesai dibuat. Menu ini bernama kue tart ubi. Di waktu yang sama, tidak ingin kalah dengan yang lain, Shiragiku juga bilang bahwa dirinya cinta dengan Hayato. Tapi jawabannya masih sama, bahwa saat ini Hayato ingin mengembangkan bisnis kafe. Sayang, beberapa saat kemudian Shiragiku berada pada mode brutal akibat tidak sengaja mencium tisu basah yang mengandung alkohol. Tapi apakah benar pernyataan cinta itu hanyalah sebuah kebohongan? Tentunya tidak dong. Dikala hari menjadi sore, Hayato dan Shiragiku pergi ke toko membeli bahan makanan untuk menu baru. Melihat Shiragiku dan Hayato jalan berduaan, para tetangga mengira bahwa mereka berdua sedang pergi berkencan. Sekalian ngobrol-ngobrol, Hayato juga bertanya tentang makanan unik yang dijual pada festival bunga sakura. Om Botak pun bilang bahwa resep makanan yang mereka jual berasal dari nenek Sachiko selaku si koki handal restoran bintang 3. Mendengar kata koki handal restoran bintang 3 seketika membuat Hayato kebingungan. Dan dengan cepat Shiragiku juga langsung mengajak Hayato pergi dari sini. Menyadari terdapat kejanggalan, Hayato bertanya kepada Shiragiku, "Kau tahu tentang nenek Sachiko kan?" Mengingat hampir setiap malamnya Shiragiku selalu datang ke kamar almarhum nenek Sachiko. Tidak ada pilihan lain, di sini Shiragiku mulai bercerita tentang masa lalunya. Jadi ceritanya dahulu kala ayahnya Shiragiku merupakan murid dari nenek Sachiko. Dalam pencariannya, akhirnya dirinya menemukan nenek Sachiko yang sekarang menjadi pemilik cafe Familia. Ayahnya Shiragiku bercerita bahwa nenek Sachiko merupakan dewi memasak akibat sukses menjadi koki bintang 3 dan juga telah menjadi kepala koki selama 15 tahun pada restoran Spanyol. Dirinya dibuat heran, daripada mendirikan kafe kecil, alangkah baiknya membuat restoran yang lebih mewah. Belum sempat menjawab, secara tiba-tiba Hayato berteriak bahwa dirinya saat ini sedang lapar. Sembari menunggu masakan jadi, nenek Sachiko meminta Shiragiku untuk memberikan es kepada Hayato. Sayang, dikala perjalanannya Shiragiku terjatuh dan tidak sengaja es krimnya mengenai sepatu milik Om Yanto. Tentu karena sepatu kotor, Om Yanto marah besar sampai-sampai membuat Shiragiku hampir kena mental. Untungnya saja Hayato segera mengusir Om Yanto dengan menyemprotnya menggunakan air selang. Semenjak saat itu juga Shiragiku telah jatuh cinta kepada Hayato. Ketika beranjak dewasa, Shiragiku ingin belajar memasak dengan nenek Sachiko. Satu syarat yang harus dipenuhi, bahwa Shiragiku tidak boleh bilang ke Hayato bahwa nenek Sachiko merupakan koki handal selaku dewi memasak. Mendengar cerita dari Shiragiku, tidak butuh waktu lama bagi Hayato untuk mengetahui akan kebenarannya. Nenek Sachiko tidak ingin Hayato tahu bahwa alasan dirinya membuang impiannya sebagai koki ya karena si Hayato. Bagaimanapun, nenek Sachiko tidak tega membiarkan Hayato hidup tanpa kehadiran kedua orang tua. Dikala Hayato terus menyalahkan dirinya sendiri, Shiragiku bilang bahwa nenek Sachiko sama sekali tidak menyesal membuang impiannya. Bagi nenek Sachiko, uang itu bukanlah segalanya. Hanya dengan melihat pertumbuhan Hayato setiap hari, itu adalah hal yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Bahkan nenek Sachiko juga tidak ingin meninggal sebelum bisa melihat istri dari Hayato. Sayang bahwa takdir berkata lain. Mendengar akan hal itu, seketika Hayato bersyukur karena telah memiliki nenek yang hebat seperti nenek Sachiko. Sama seperti janjinya dengan nenek Sachiko bahwa ketika Hayato ingin mengembangkan cafe Familia, maka Shiragiku akan mendukung sebanyak yang dia bisa. Tentu dukungan yang dimaksud juga termasuk menjadi istri di masa depannya. Wayalah. Scene berpindah kepada gadis tak dikenal di mana memanggil Hayato dengan sebutan papa. Begitu melihat foto para bidadari, menandakan bahwa salah satu di antara mereka telah menjadi istri dari Hayato. Hayalah.